Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video pembelajaran tematik dengan menggunakan model web dengan tema mata uang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak semangat nih? Ini kan masih pagi. Cok, ibu maunya ulang sekali lagi. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Baiklah, sekarang ibu akan absen yang hadir ya. Dafianti, Hadir, Bu. Hijratul Rizki, Hadir, Bu. Maulia Raniati, Hadir, Bu. hadir. Rosa Umpia, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Bu. Kemarin Rosa kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya. Jaga kesehatan. Ya, Bu. Oke. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Baiklah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Tolong anak-anak buka paketnya. Halaman. Baiklah, pertemuan ini kita akan mempelajari tema mata uang. Ya. Apa temanya tadi? Mata uang. Mata Uang. uang. Sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang uang, apakah anak-anak tahu apa itu uang? Saya, Bu. Uang adalah alat untuk membeli sesuatu dan bisa juga untuk ditabung. Apakah yang lain tahu apa itu uang? Saya, Bu. Uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Iya, benar apa yang kalian sebutkan tadi. Sekarang Ibu akan membahas tentang pengertian uang, pengertian uang, sejarah munculnya uang, jenis-jenis uang, dan yang terakhir fungsi uang. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar dan pembayaran. Alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan. Apakah ada yang tahu apa mata uang Indonesia? Tahu, Bu. Rupiah disingkat Rp. Benar, Mulia. Nah, di
menemu uang logam dan uang kertas pertama kali? Nggak tahu, Bu. Baiklah, jadi di sini Bu akan jelaskan ya. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali ditemukan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-16 sebelum Masehi. Uang bangsa Lydia tersebut terbuat dari campuran emas dan logam. Selanjutnya, kemunculan uang kertas pertama kali di dunia ini diperkasai oleh Cina pada abad ke-1 Masehi. Selanjutnya, ada yang tahu nilai mata uang yang masih digunakan di Indonesia, baik itu uang kertas maupun uang logam? Siapa yang tahu di tangan? Bu. Coba rasa. Kalau dalam bentuk logam yang masih digunakan sekarang ada 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Benar. Kalau dalam bentuk kertas siapa yang tahu? Ya, coba Ida. Kalau dalam bentuk kertas ada 1.000 rupiah, ada 2.000, ada 5.000, ada 75.000, Bu. Oh iya. Dan masih ada yang lainnya lagi ya. Iya. Sekarang Ibu ada membawa contoh uangnya ya. Kalau ada bentuk logam itu ada 2 yang masih digunakan di Indonesia, yaitu 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Kalau dalam bentuk kertasnya ada 1.000 rupiah, ada 2.000 rupiah, dan ada 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan ada 75.000 rupiah uang edisi baru, dan ada 100.000 rupiah yang masih digunakan di Indonesia pada saat sekarang ini. Baiklah, uang yang kita kenal mengalami proses yang sangat panjang. Sebelum ini Ibu akan membahas tentang sejarah munculnya uang. Apakah Anda tahu bagaimana sejarah munculnya uang? Belum. Nah, baiklah, Ibu akan membahas tentang sejarah munculnya uang. Dahulu orang tidak mengenal uang. Seseorang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri-sendiri untuk mendapatkan bahan makanan, seperti bercocok tanam, membuat pakaian sendiri-sendiri. Namun apa yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau menukarkan barang dengan barang yang mereka butuhkan. Contohnya seperti seikat padi ditukarkan dengan seekor ayam atau seekor ikan, atau sehelai kain ditukar dengan sekantong buah-buahan dan lain-lainnya, atau makanan pokok lainnya. Dan dari sinilah muncul sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Apa Nana itu sistem barter? Barang ditukar barang. Pada saat pertukaran itu, mereka tidak mengetahui apakah barang yang mereka tukarkan memiliki nilai seimbang atau tidak. Setelah sistem barter mulai dijalankan, ternyata banyak ditemuinya kesulitan. Di antaranya, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barang dengan barang yang mereka butuhkan, dan sulitnya menemukan barang yang dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu sistem barter tidak digunakan lagi. Lalu muncullah uang barang sebagai alat tukar, di mana uang barang itu berupa alat-alat yang memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi banyak terjadi kesulitan, di antaranya kurangnya daya tahan benda tersebut. Lalu digunakanlah uang logam sebagai alat tukar. Logam yang digunakan yaitu emas dan perak. Sampai sini sudah ada yang mengerti? Bu, kenapa uang logam digunakan sebagai alat tukar, Bu? Karena uang logam itu memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Baiklah, Ibu akan melanjutkannya lagi ya. Logam yang digunakan pada saat itu yaitu emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan uang logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan. Di antaranya sulitnya dilakukan transaksi uang logam dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat ini kertas yang digunakan merupakan bukti kepemilikan emas dan perak. Dan pada zaman sekarang ini masih menggunakan uang sebagai alat tukar resmi. Pada saat ini membawa uang kertas sangat banyak juga sudah tidak fleksibel dan efektif lagi. Karena kalau membawa uang kertas terlalu banyak juga sudah merepotkan, sehingga zaman modern, zaman serba digital ini masyarakat sudah menggunakan BITES. Bu, mau tanya, apa itu BITES? Baiklah, BITES itu adalah segala transaksi atau pembayaran jual beli sudah menggunakan kartu elektronik, sehingga hanya
dan 2 kartu elektronik saja sudah seseorang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Contohnya seperti kartu kredit, cek, wesel pos, biro, dan lain-lain sebagainya. Dari penjelasan sejarah yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang tahu sistem apa yang pertama kali digunakan sebelum munculnya uang? Ayo siapa? Saya. Coba kita, apa itu? Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, yang saya pahami yaitu yang pertama kali yang dipakai yaitu sistem barter, uang barang, uang logam, dan uang kertas. Dan pada zaman serba canggih ini sudah ada sebagian yang menggunakan BITES, yaitu seperti kartu kredit, cek, biro, dan lain-lain. Ya benar Kira. Kamu sudah memahami berarti yang pertama kali muncul itu sistem barter, uang barang, uang logam atau perak, Dan uang kertas. Dan sekarang era zaman serba modern dan canggih ini sudah digunakan BITES tadi, seperti ATM, cek, kartu kredit, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuki materi tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut bahan dan pembuatannya, dan yang kedua menurut lembaga yang mengeluarkannya. Menurut bahan dan pembuatannya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang uang logam dan uang kertas kan. Sekarang Ibu jelaskan dia. Uang logam, jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Kalau uang kertas ini uang terbuat dari kertas dengan standar baku. Biasanya pada uang kertas ini terdapat gambar dan cap khusus. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal ini alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada uang giral. Uang giral itu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya seperti cek, kartu kredit, dan wesel pos, biro, dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai di sini paham semuanya tentang jenis-jenis uang tadi? Paham, Bu. Alhamdulillah paham semuanya ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang fungsi uang. Apakah Anda tahu apa itu fungsi uang sebagai apa? Pertama, untuk jajan. Ya, yang lainnya? Alat tukar menukar, Bu. Yang lain? Nggak tahu, Bu. Alat pembayaran. Iya. Fungsi uang itu secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga menghindarkan perdagangan dari sistem barter. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi uang dalam perekonomian. Fungsi uang dalam perekonomian dibagi menjadi 2. Ada fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Maksud sebagai alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Yang kedua sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang itu dibagi menjadi 4. Ada fungsi menentukan harga, alat pembayaran, penimbunan kekayaan, dan sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Yang pertama menunjukkan harga. Di dalam perekonomian, entah itu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, tentu seseorang harus tahu harga barang tersebut. Dengan kamu mengetahui harga barang tersebut, pasti seseorang itu bisa memperkirakan untuk membeli atau tidak barang tersebut. Itulah fungsi menunjukkan harga. Selanjutnya sebagai alat pembayaran. Setelah kamu mengetahui harga barang tersebut, uang dapat kamu gunakan untuk melakukan pembayaran untuk barang atau jasa yang kamu butuhkan tadi. Selanjutnya sebagai penimbunan kekayaan. Uang adalah bagian kekayaan seseorang dalam menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Berarti uang ini bisa juga untuk ditabung dan disimpan. Selanjutnya sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang merupakan benda yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap
dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Sampai di sini apakah ada yang sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi fungsi turunan uang itu ada berapa, Nana? 8. Pertama, menunjukkan harga. Kedua, alat pembayaran. Yang ketiga, penipu kekayaan. Keempat apa? Penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Ya, alhamdulillah paham semuanya ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi fungsi uang dalam sosiologi. Dalam sosiologi, uang itu adalah sebagai simbol. Apa itu simbol? Lambang, Bu. Iya, betul, lambang. Di mana kalau di dalam masyarakat itu sangat banyak simbol-simbol uang yang diterapkan, dilahirkan dan dimengerti oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya adanya seperti uang haram. Uang haram di dalam ekonomi itu tidak ada, tetapi di dalam masyarakat itu hidup atau ada. Istilah uang haram yaitu uang yang diperoleh dari hasil yang tidak baik. Lalu ada juga yang namanya uang palak, uang siraman, uang pelicin, dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, sampai di sini Ibu akan berikan tugas kelompok ya. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Coba Ida satu kelompok dengan Mitra, Apri dengan Yanis. Tolong susun mangkuk kelompoknya. Oke. Iya, Bu. Baiklah, nanti Ibu akan kasih soal. Nanti kan sudah siap jawabannya. Nanti akan dipresentasikan oleh salah satu perwakilan dari kelompoknya ya. Coba catat soalnya. Yang pertama, sebutkan nama mata uang yang digunakan setiap negara yang kalian ketahui. Ya, Ibu ulangi ya. Sebutkan nama mata uang yang digunakan setiap negara yang kalian ketahui. Soal keduanya, rangkumkan kembali materi yang Ibu sampaikan tadi sesuai pemahaman kalian. Udah, Bu, silakan bekerja ya, anak. Iya. Bu, yang ini nomor 1 saya tahunya cuman 5, Bu. Boleh, seberapa tahu kalian? Boleh. 5 boleh. 3 boleh, Bu ya? Boleh. Kan seberapa tahu tadi kan? Iya, Bu. Oke, berhubung waktu sudah habis, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah sudah siap ya. Coba Ibu ingin kalian mempresentasikan per kelompok hasil tugas kelompoknya. Coba kelompok Yanis dulu. Pertama, soalnya kami hanya tahu 5. Pertama, negara Jepang itu yen, terus Indonesia rupiah, Ya. ketiga Amerika dolar Amerika, keempat Thailand itu baht, yang kelima Korea won. Nah, terus selanjutnya rangkuman dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Pertama, dapat kami simpulkan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar dan pembayaran. Ya. Terus jenis-jenis uang ada menurut bahan dan pembuatannya, ada uang logam dan uang kertas. Terus ada menurut lembaga yang mengeluarkannya, itu ada uang kartal dan uang giral. Dan yang terakhir, fungsi uang dalam ekonomi. Terus ada fungsi asli. Yang pertama sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Terus ada fungsi turunan uang. Yang pertama menunjukkan harga, kedua alat pembayaran, ketiga penimbun kekayaan,
Dan yang keempat sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Itu aja, Bu. Benar. Berarti kelompok Yanis sudah paham ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Yanis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok Devrienti. Coba kelompok Devrienti sampaikan. Soal yang pertama, kami cuma tahu tiga mata uang. Yang pertama Indonesia rupiah, Malaysia ringgit, dan Singapura dolar Singapura. Selanjutnya, Yang kedua, kesimpulan dari mata uang tadi, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar dan pembayaran. Sejarah munculnya uang yang pertama kali memakai sistem barter, uang barang, uang logam, dan uang kertas. Jenis-jenis uang ada dua. Yang pertama menurut bahan dan pembuatannya. itu bahannya ya. Oh iya, bahan dan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam, yang kedua uang kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya ada dua, uang kartal dan uang viral. Terus fungsi uang dalam ekonomi, yang pertama fungsi asli, ada dua, sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Yang kedua ada fungsi turunan uang, yaitu yang pertama menunjukkan harga, yang kedua alat pembayaran, yang ketiga penimbun kekayaan, yang keempat sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk kelompok Devrienti. Berarti kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini ya, yang bertemakan tentang mata uang. Nah, selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan tentang uang sebagai media pertukaran. Akan dibacakan hadisnya ya, kalian dengar ya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma bari. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kurma dari mana ini? Jawab Bilal, kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukarkan 2 gantang dengan 1 gantang kurma ini untuk pangan Nabi Muhammad SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW, inilah yang disebut dengan riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma yang bagus, jual lebih dahulu kurmamu yang kurang bagus itu. Kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus. Hadis Sahih Muslim nomor 2985. Jadi, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media pertukaran. Karena banyak hadis Rasulullah tidak menganjurkan sistem barter, tetapi sangat menganjurkan transaksi antara jual beli yang dihadapkan dengan barang dan jasa. Nah, apa sudah paham tentang maksud hadis ini? Paham. Kalian sudah paham ya? Berhubung waktunya sudah habis, semoga pembelajaran dapat bermanfaat dan anak-anak giatkan lagi belajarnya ya. Semoga kita pandai, pintar ya. Ya. Dah, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum